Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, bertemu lagi bersama saya Novia Syahri. Di video kali ini, saya akan merefleksi pengalaman belajar pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kita masuk pada review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Salah satu pengalaman yang sangat berguna dan menarik bagi saya adalah memahami konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa strategi ini penting diterapkan di kelas. Saya semakin sadar bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, maupun cara mereka memahami materi. Diskusi kelompok menjadi bagian yang saya sukai, karena saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman, saling berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama terhadap tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Mempelajari teori tentang pembelajaran berdiferensiasi memang penting untuk dipahami, tapi terkadang terasa membosankan karena banyak konsep yang harus dihafal dan difahami secara mendalam. Selain itu, menyusun modul berdiferensiasi cukup melelahkan karena butuh banyak revisi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proses ini juga memerlukan banyak pertimbangan seperti menyesuaikan materi, metode, dan asesmen agar semua peserta didik bisa belajar dengan optimal. Walaupun tidak terlalu menarik, saya sadar bahwa bagian ini sangat penting agar nantinya bisa mengajar dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Lanjut, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tidak terdapat pengalaman belajar yang kurang berguna, karena setiap pembelajaran yang telah dilalui sangat berguna untuk mengasah kemampuan, terlebih dalam memetakan kebutuhan peserta didik. Seorang pendidik harus jeli dalam menyusun perangkat asesmen, di mana asesmen tersebut dapat memberikan informasi yang jelas mengenai peserta didik, baik dari segi karakteristik, profil belajar, maupun tingkat pencapaian kognitif peserta didik. Selanjutnya, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Setiap pembelajaran menarik dan berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang bagi guru untuk dapat memfasilitasi peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Saya sebagai seorang calon guru berpeluang dalam merancang pembelajaran dengan berbagai kriteria seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, maupun dalam memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya mempelajari berbagai konsep penting tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam kesiapan, minat, dan juga gaya belajar, sehingga guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran agar semua peserta didik dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, saya juga mencoba menerapkan konsep ini dalam menyusun modul dan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun, dalam prosesnya, saya mengalami beberapa tantangan, terutama dalam menghubungkan teori dengan praktik di kelas. Beberapa strategi terlihat efektif secara konsep, tetapi ketika diterapkan, masih perlu banyak penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di kelas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini terjadi karena pembelajaran berdiferensiasi masih merupakan konsep baru bagi saya, sehingga perlu waktu untuk benar-benar memahami dan menerapkannya secara efektif.
Saya belum terbiasa menyesuaikan strategi pembelajaran dengan berbagai karakteristik peserta didik secara sistematis. Selain itu, tantangan muncul karena belum banyak pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesungguhnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan melalui berbagai latihan, saya mulai lebih memahami cara mengatasi hambatan ini dan menyadari pentingnya fleksibilitas dalam mengajar agar setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Untuk mengakses artefak pembelajaran, teman-teman bisa mengakses link yang sudah disematkan di kolom komentar dan deskripsi video di bawah. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih modul berdiferensiasi sebagai artefak karena modul ini merupakan bukti nyata dari pemahaman saya terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses menyusun modul ini, saya benar-benar belajar bagaimana menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Saya harus mempertimbangkan perbedaan dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka, sehingga tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari modul berdiferensiasi yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan dengan perbedaan kesiapan, minat, serta gaya belajar peserta didik. Dalam modul ini, saya mencoba mengatur variasi dalam cara penyampaian materi, aktivitas pembelajaran, serta bentuk asesmen agar setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik ini di kemudian hari, saya akan berusaha membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Saya akan menggunakan lebih banyak contoh nyata serta kegiatan yang dekat dengan kehidupan mereka, agar materi yang disampaikan tidak terasa sulit atau jauh dari keseharian mereka. Nah, sekian video untuk refleksi hasil belajar pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Nantikan video refleksi pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.